Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1831 Tuhan. Kemudian pada hari itu, beberapa anggota kelompok Minos menerima artefak pertahanan atau ofensif dari kuil ini. Sayangnya, tidak semuanya cocok dengan artefak yang ada di kawasan tersebut, sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Namun, Harold telah berhasil dan memperoleh perisai tingkat rendah tingkat 4, yang sangat penting baginya. Salah satu istri Minos telah menerima baju besi, dan dua demigod di kelompok Forest telah menerima senjata tingkat menengah kelas 4. Forest mencoba selama lebih dari 1 jam untuk memindahkan kapak besar itu dari posisinya, tetapi setelah hampir kehabisan tenaga, dia hampir tidak bisa menggoyangkan senjata besar itu. Pada akhirnya, dia menyerah, seperti yang dilakukan banyak orang di masa lalu ketika melewati kawasan ini. Akhirnya, Minos berkesempatan menguji kemampuannya dengan tantangan ini. Saat Forest mencoba mengambil item lain di area tersebut, Minos meminjam beberapa level dari Gloria dan mengaktifkan avatar jiwanya. Letakkan kedua tangannya di gagang senjata dan kemudian memaksakan semua yang dia miliki ke dalamnya untuk memanipulasinya. Saat dia melakukannya, Minos merasakan energi kacau dari tulang raksasa itu bergetar di dalam dirinya saat otot-ototnya berkontraksi dengan hebat, tumbuh dan merobek pakaian spiritualnya. Pembuluh darah di tubuhnya bergetar saat muncul di kulitnya yang sekarang sangat tipis. Wajahnya memerah seperti tomat, dan keringat menetes dari setiap pori-pori tubuhnya. Minos tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak, menyebabkan lingkungan di sekitar senjatanya bergetar saat energi spiritual di sana menjadi sangat tidak teratur. Melihat ini, Forest sejenak menghentikan apa yang dia lakukan untuk melihat ke arah Minos, memperhatikan kekuatan Kaisar Stuart ketika dia dapat berkonsentrasi pada satu hal. Karena beberapa alasan, Minos tidak dapat menunjukkan kemampuan tempur yang tinggi pada levelnya saat ini. Pertama, para demigod umumnya memiliki serangkaian teknik tingkat emas yang lengkap. Meskipun beberapa dari mereka telah mencapai hal ini di kemudian hari dan telah mengubah teknik yang melemahkan mereka, orang-orang ini masih memiliki keterampilan bertarung yang sangat baik. Kedua, makhluk yang dapat mencapai level 90, seperti binatang buas, adalah makhluk yang sangat berbakat dengan karakteristik khusus, yang memberikan lebih banyak senjata kepada musuh potensial dan menurunkan efisiensinya. Ketiga, perbedaan level kekuatan antara level tahap 10 sangatlah konyol. Misalnya, perbedaan antara level 90 dan 91 lebih besar dari keseluruhan budidaya seorang kultivator level 88. Minos secara resmi berada di level 83. Jadi dia sangat menderita untuk meningkatkan keterampilan tempurnya, meskipun dia masih maju dengan relatif mudah dibandingkan dengan Sage dan demigod. Tapi sekarang, alih-alih menghadapi lawan, dia malah mencoba menguasai senjata. Senjata, tidak peduli seberapa kuat atau istimewa kemampuannya, tidak menimbulkan tantangan yang sama dengan makhluk hidup yang sadar dan mampu berpikir sendiri. Lebih penting lagi, ujian ini bukan tentang kekuatan tetapi tentang pemahaman kultivasi. Saat Minos mendemonstrasikan semua yang dimilikinya, dan tubuhnya bersinar dengan perpaduan tubuh yang tidak dapat dihancurkan dan segel ilahi. Kapak besar itu tiba-tiba bergetar dan naik 2 cm dari posisi aslinya. Apa? Forest berseru saat melihat ini. Menyadari bahwa semua demigod spiritual perkasa yang telah mencoba menguasai senjata ini selama bertahun-tahun telah gagal dan kalah dari Sage muda level 83. Minos merasakan senjatanya bergerak dan membuat ekspresi mengerikan saat dia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskannya dari tempatnya tertancap. Darah mulai mengalir dari pori-porinya, dan Minos semakin menjerit, mencoba mengangkat senjatanya dan segera mengakhiri penderitaannya. Jika dia bisa mendapatkan senjata itu, demigod tingkat tinggi dari pasukannya bisa memiliki perlengkapan yang tepat di masa depan. Saya harus mendapatkannya. Senjata ini sangat dekat denganku. Saya tidak bisa menyerah sekarang. Dia berpikir sambil merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Melihat hal tersebut, istri Minos merasa khawatir melihatnya bertindak sejauh ini demi senjata itu. Minos, gumam Isabella ketika Harold menatapnya dengan mata menyipit. Pada saat itu, siluet setengah gelap dan setengah emas mulai terbentuk di belakang tubuh Minos saat cincin kerajaan tata ruang melepaskan sebagian aura tak kasat mata di salah satu tangannya. Biarkan aku membantumu sedikit. Sebuah suara muncul di hati Minos sebelum siluet setengah gelap dan setengah emas ini mendorong punggungnya dengan sentuhan lembut. Merasakan ini, Minos tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya keemasan keluar dari matanya. Dalam sekejap, dia merasakan kekuatannya meningkat hingga dia bisa mengangkat kapak raksasa itu dalam satu gerakan, meskipun kapak ini bahkan lebih besar dari dirinya. Saat dia mengangkat senjatanya ke atas kepalanya, Minos terus berteriak. Tapi sekarang suaranya membawa kekuatan yang bahkan membuat makhluk berkilo-kilometer jauhnya dari tempatnya berdiri memandang ke arahnya dengan takjub. Aura itu. Salah satu ahli Mairin memandang dengan heran ke tempat Minos berdiri.
Di saat yang sama, mata Forest bergerak-gerak saat dia melangkah mundur, merasakan aura yang tidak salah lagi datang dari tempat Minos berdiri. Pergi, pergi. Tuhan, dia bukan satu-satunya yang merasakannya. Semua orang di bagian kerajaan tata ruang naga kuno itu tiba-tiba merasakan aura level 100 menutupi tubuh Minos, sambil memegang senjata di udara. Mulut para wanita dalam kelompok Minos ternganga, tapi sebelum ada yang bisa berkata apa-apa, siluet di belakangnya menjadi semakin padat, berubah bentuk hingga berubah menjadi pria bertubuh besar. Minos terus mengangkat senjatanya di udara. Namun, dia melihat ke samping dan melihat seorang pria berambut hitam dengan sisik emas berbentuk pakaian, tinggi 2,5 meter dan sangat berotot, muncul di belakangnya. Sage spiritual muda, selamat karena telah mencapai kompatibilitas 100% dengan saya. Setelah jutaan tahun menunggu, seseorang akhirnya berhasil melewati tantangan saya. Mari kita mulai warisannya. Suara tua muncul dari wujud roh itu saat lingkungan sekitar kuil berubah, dengan munculnya dinding padat, gelap. Berbentuk telur yang dengan cepat menutupi seluruh ruang hingga 3 km dari Minos. Warisan. Abi memandang pria itu dan teringat akan warisan dari Dewi Kehidupan. Namun, ini bukanlah warisan sederhana dari seseorang di level 99. Ini adalah warisan dari dewa sejati, seseorang yang pernah berada di level 100. Tidak hanya itu, ini bukanlah warisan dari makhluk biasa. Saat mereka menatap pria ini dengan kaget, seluruh kelompok menyaksikan tubuhnya berubah lagi. Kali ini menjadi makhluk raksasa yang asal-usulnya mereka semua tahu. Seekor naga. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1832 pewaris dua dewa. Hah, warisan. Minos terkejut mendengarnya sambil memandangi tubuh naga di sebelahnya sambil tetap memegang kapak di atas tubuhnya seolah-olah dia dibekukan seperti itu. Jianmu adalah mengambil senjata itu dari tempatnya? Salah. Sebuah suara muncul di hati Minos. Senjata ini ditinggalkan di daerah ini oleh salah satu keturunanku. Ujian sebenarnya adalah untuk menunjukkan esensi dan kompatibilitas Anda dengan saya. N0V3LTR0 telah bertindak sebagai host asli untuk rilis bab ini di N0V3LB1N. Mengambil senjata dari tempatnya tidak dengan sendirinya memberi Anda hak atas warisan saya. Tapi kamu, manusia muda, menunjukkan sesuatu yang mengingatkanku pada diriku sendiri. Minos menatap mata makhluk itu dan merasakan bahwa itu ada hubungannya dengan energi yang dia peroleh selama bertahun-tahun dengan mencuri kekuatan tulang raksasa di kerajaan tata ruang. Tampaknya binatang tingkat tinggi memiliki lebih banyak kesamaan dengan makhluk prasejarah itu daripada kita manusia. Minos tidak lagi ragu dan mengerti mengapa beberapa ras di dunia spiritual seperti naga, begitu kuat. Bahkan Henricus Longus tidak menyadari hubungan antara binatang perkasa ini dan kerangka raksasa kuno yang tersebar di seluruh dunia. Bagi dewa kuno ini, dunia memiliki makhluk yang semakin kuat. Baginya, itu adalah alam, kebetulan. Namun Minos melihatnya secara berbeda setelah mengetahui dan merasakan hal-hal yang tidak pernah sempat dilakukan Henricus Longus. Dia mengepalkan tangannya pada senjata di atas tubuhnya dan melihat ke salah satu tangannya. Pokoknya, kamu terus membantuku. Terima kasih atas dukungan Anda sejauh ini, Penatua Longus. Minos menyadari bahwa sisa naga level 100 itu sendiri telah membantunya mengangkat senjata kelas 4 ini. Namun lingkaran kerajaan tata ruang juga melakukan hal yang sama. Mengetahui bahwa cincin ini telah mencegah beberapa makhluk untuk mengintip nasibnya dan bahkan membantunya dalam situasi lain. Minos mau tidak mau berterima kasih kepada orang yang telah meninggalkan beberapa tulisan berguna pada cincin tersebut untuk benda yang membantunya dalam perjalanannya. Adapun mengapa naga itu membantunya, itu hanyalah hadiah untuk ahli warisnya, yang telah menunjukkan kecocokan dengannya. Tapi senjata ini tidak ada hubungannya dengan warisan itu, dan segera, naga level 100 diumumkan. Sage muda, pilihlah seseorang untuk berbagi warisan denganmu. Sayangnya, kamu masih terlalu lemah dan tidak memiliki cukup uang untuk membawa kekayaanku. Sang naga mengatakan hal ini untuk didengar semua orang, membuat kelompok yang menyaksikannya terkejut 2 kali lipat. Lagi pula, kamu sudah memiliki warisan rekan lain di dalam dirimu. Aku tidak bisa meninggalkan terlalu banyak kekuatanku di tubuhmu untuk kamu serap di masa depan. Makhluk itu hanya berkata kepada Minos, menyesali bahwa orang lain telah memilih si jenius ini. Bahkan Dewi Kehidupan bisa merasakan kehadiran warisan Henricus Longus di Minos, jadi sisa naga ini lebih mudah menyadari hal yang sama. Jiwa Minos jelas terlalu murni untuk menjadi sesuatu yang alami. Dia tidak diragukan lagi telah menerima warisan yang secara kualitatif telah mengembangkan esensi dirinya. Terlebih lagi, naga itu dapat melihat bahwa kekuatan dewa lain tersegel di dalam tubuh ini. Dewa waktu, ya, naga level 100 berpikir dalam hati ketika dia melihat cahaya keemasan di dada kiri Minos. Dengan tanda waktu di sana, sesuatu yang pernah dia dengar pada masanya. Sepertinya kamu sedang menyaksikan perjalanan pemuda ini. Apakah kamu bersenang-senang, Dewa Waktu? Atau kamu sibuk? Mata naga itu menyipit,
Tetapi dia tidak mempelajari analisisnya terlalu dalam, jangan sampai rencananya sendiri terganggu. Kamu telah memilih ahli warismu. Sudah waktunya bagi saya untuk mendapatkan milik saya, kata Minos. Ruth, ikutlah denganku. Kamu akan melewati warisan ini bersamaku. Minos tahu betul cara kerja warisan. Lagi pula, dia telah berurusan dengan 3 di antaranya selama hidupnya, dan dia telah melihat beberapa lainnya dalam ingatan Henricus Longus. Terlepas dari apa yang mereka berikan kepada ahli warisnya, para ahli selalu menggunakan pecahan jiwa mereka untuk membantu mengembangkan jiwa ahli waris mereka secara kualitatif. Hanya dengan begitu mereka dapat benar-benar membantu orang-orang ini mendekati level 100 takdir mereka. Mengetahui bahwa Ruth adalah istri yang paling tidak berbakat, Minos memilihnya tanpa ragu-ragu. Aku, wanita cantik berambut hitam itu bertanya, merasa sedikit malu dipilih daripada yang lain. Namun saudara perempuan haremnya segera mendukungnya dan mendoakan semoga sukses. Manfaatkan kesempatan ini, Ruth. Kamu punya 2 anak yang harus diurus. Kamu harus kuat, kami akan menjagamu di sini. Seraplah sebanyak mungkin warisan ini. Ketiga wanita itu mengucapkan kata-kata penyemangat sampai naga besar itu memandang ke arah Ruth dan membawanya mendekati tempat Minos berdiri. Saat dia melihat mereka, tubuh naga besar level 100 berdiri diam sejenak, menilai apa yang harus dia berikan kepada mereka masing-masing. Baiklah, aku akan menyegel kekuatanku ke dalam tubuhmu, sage muda level 83, dan memberikan sisanya kepada wanita ini. Saya ingin melihat bagaimana perjalanan Anda berlanjut. Dia berkata sebelum dia mulai terbang mengelilingi Minos dan Ruth. Setelah hanya 1 lingkaran mengelilingi mereka, naga itu menghilang, dan aura warna-warni muncul di sekitar mereka, semakin dekat dan dekat dengan mereka. Tidak ada tes tambahan dalam warisan ini. Dengan berhasil membangkitkan sisa naga level 100, Minos telah menyelesaikan setiap ujian yang harus dia lewati. Dengan menunjukkan kecocokan terbesar dengan naga ini yang pernah dirasakan oleh sisa-sisa tersebut sepanjang keberadaannya. Dia memilih untuk mewariskan warisannya kepada Minos tanpa ragu-ragu. Setelah menunggu lebih dari 4 juta tahun, seseorang yang 100% kompatibel akhirnya muncul. Tidak ada alasan baginya untuk tidak maju bersama Minos, meskipun dia seorang manusia, meskipun dia telah dipilih oleh dewa lain, dan meskipun dia hanya seorang sage. Untuk beberapa alasan, orang-orang dari rasnya telah meninggalkan ruang ini, dan tidak ada naga tertentu yang mencoba untuk lulus ujiannya. Mungkin seharusnya aku meninggalkan peringatan untuk anggota sukuku saat itu. Sang naga yang terbang secepat cahaya berpikir dalam hati. Membayangkan adalah suatu kesalahan jika tidak membiarkan petunjuk bagi seseorang datang kepadanya dan membuktikan diri. Itu tidak penting lagi. Penantianku sudah berakhir. Saat dia memikirkan hal ini, dia memasuki tubuh Minos dan Ruth dan memulai transformasi mereka. Di tengah-tengahnya, mereka berdua tertidur lelap dan tiba-tiba menemukan diri mereka berada di tempat yang asing. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1833 Bahaya Warisan. Tiba-tiba, Minos dan Ruth terbangun berdampingan di tempat yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ketika mereka membuka mata, mereka melihat hutan megah yang dipenuhi makhluk-makhluk kuat. Mereka dapat merasakan aura naga, burung phoenix, dan berbagai makhluk istimewa lainnya yang mungkin ditemui seseorang saat melakukan perjalanan melalui beberapa wilayah di benua binatang. Ketika mereka saling memandang saat berdiri, mereka berdua memiliki ekspresi yang sama. Apa ini? Di mana kita? Ruth bertanya, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Minos terdiam beberapa saat tapi segera mengerti apa yang dia rasakan saat dia merasakan ada makhluk melewati tubuhnya. Ini adalah kenangan. Kurasa kita melihat hal-hal yang dilihat oleh naga level 100 dalam perjalanannya. Minos berkomentar dengan suara pelan ketika dia melihat banyak makhluk berlarian di satu sisi hutan dan asap membubung ke langit dari suatu tempat yang jaraknya beberapa ratus kilometer. Menyadari hal ini, dia menunjukkan salah satu tangannya pada Ruth dan berkata, "Mari kita lihat, menurutku itu ada tujuannya. Apakah tidak berbahaya?" Ruth ragu-ragu. Meskipun dia merasakan sesuatu melewati tubuhnya seperti yang baru saja dirasakan Minos, dia tidak bisa tidak mengabaikan fluktuasi mental kuat yang dia rasakan di sekelilingnya. Dia tidak tahu apakah ini mimpi, ilusi, atau bahkan kenyataan. Tapi semua indranya bekerja saat ini, dan dia merasakan panasnya area tersebut, angin udara, suara, dan bau di sekitarnya. Merasakan kepadatan spiritual di area tersebut, serta fluktuasi spiritual organisme hidup di sana, dia tidak bisa menahan keraguannya. Jadi sesuatu yang begitu nyata, apakah tidak ada bahaya bagi mereka, kata Minos. Tidak, yakinlah, ini adalah kenangan. Naga itu ingin menunjukkan sesuatu kepada kita. Kita tidak akan bangun sampai kita mencapai tujuan kita di sini. Beberapa warisan mempunyai bahayanya sendiri. Suatu kali, Henricus Longus bertemu dengan demigod level 99 yang telah meninggalkan pusaka sebelum kematiannya yang memberikan banyak peluang bagi orang yang menemukannya. Namun di antara peluang-peluang ini,
Seseorang harus bijak dan menavigasi ingatan demigod ini sebelum waktunya habis. Dalam warisan yang Henricus Longus ketahui ketika dia masih seorang sage, jika Anda memulai warisan seperti itu, Anda akan dibawa ke ilusi yang menunjukkan ingatan ahli itu. Seseorang harus menemukan sesuatu yang spesifik dalam ilusi itu, dan sampai mereka menemukannya, mereka akan tetap berada dalam ilusi tersebut. Jika Anda tidak menemukan tujuan Anda akan terjebak dalam warisan itu seumur hidup Anda. Biasanya, para ahli bukanlah makhluk dermawan yang meninggalkan begitu saja semua yang telah mereka bangun kepada ahli warisnya tanpa alasan. Asal mula debut chapter ini dapat ditelusuri ke N0V3LB1N. Mereka yang meninggalkan sesuatu benar-benar ingin hidup dengan kekuatan orang lain, dengan kemampuan mereka muncul di dunia bahkan setelah mereka pergi. Namun mereka tidak akan begitu saja menyerahkan semua yang telah mereka bangun kepada orang pertama yang datang. Jika Anda tidak memiliki kemampuan sedikit pun, akan berbahaya bagi Anda untuk mewariskan warisan. Dalam kasus warisan Dewi Kehidupan, jika Anda tidak cukup kuat, Anda akan mati pada fase pertama. Dalam kasus warisan Dewa Kematian, kegelapan makhluk itu akan menghancurkan seseorang tanpa ikatan. Di sisi lain, bagi ahli era Henricus Longus, seseorang akan mati dalam warisan jika tidak pandai menguraikan apa yang harus dilakukan dalam ilusi tersebut. Hanya sedikit warisan yang seperti milik Henricus Longus, di mana seseorang menerima semua hadiah sekaligus dengan mengorbankan pemenuhan janji dalam satu hari. Itu bukanlah janji yang mudah diingkari. Namun meski begitu, siapapun yang mewariskan warisan tersebut akan diberikan setiap kesempatan sejak awal dan akan memiliki kesempatan untuk hidup sebelum memenuhi tujuannya. Minos bukanlah orang bodoh dan tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia. Naga ini mungkin ingin memberi mereka apa yang dia miliki setelah menunggu begitu lama untuk seseorang yang cocok. Tapi dia tentu saja ingin menunjukkan kepada mereka sesuatu yang harus mereka lihat sendiri. Jika mereka bersembunyi, siapa yang tahu jika mereka tidak akan mengalami situasi yang sama seperti beberapa dari mereka yang mencoba mewarisi demigod level 99 dari zaman Henricus Longus? Minos kemudian terbang menuju abu yang membubung ke langit, awalnya membawa Ruth bersamanya, tetapi segera berhasil meyakinkannya untuk terbang menuju api. Setelah terbang melintasi hutan selama beberapa waktu, mereka melihat jumlah makhluk kuat meningkat secara signifikan saat mereka mendekati asap. Banyak makhluk dari ras berbeda sepertinya mengikuti jalan yang sama, penasaran ingin melihat apa yang terjadi. Namun beberapa orang lainnya berlari ke arah berlawanan, dengan ekspresi ketakutan dan kekhawatiran. Apakah mereka melarikan diri? Apakah mereka sedang terburu-buru menyelesaikan sesuatu? Minos dan Ruth tidak mengetahuinya, tapi mereka terus bergerak maju. Memperhatikan beberapa suara binatang dari makhluk yang berceloteh di sekitar mereka. Binatang buas yang perkasa dapat berbicara dalam bahasa yang sama di dunia spiritual, yang digunakan oleh manusia dan elf. Namun di benua binatang, makhluk ini jarang menggunakan bahasa itu untuk berkomunikasi karena tidak banyak manusia di sana. Sebagai gambaran, populasi manusia di seluruh benua binatang, benua yang luasnya lebih dari setengah benua tengah, bahkan tidak mencapai setengah populasi kota kering. Sebagian besar dari orang-orang ini hanyalah orang-orang yang bekerja di wilayah tersebut atas nama keluarga, organisasi, dan kelompok dari dua benua lainnya. Namun banyak juga yang hanya sekedar wisatawan atau orang yang mencari peluang. Oleh karena itu, akan sulit bagi seseorang seperti Minos dan Ruth untuk mendengar komentar dalam bahasa mereka. Dan keduanya tentu saja tidak mengerti banyak tentang apa yang diucapkan oleh banyak makhluk di sekitar mereka. Namun bahasanya jauh melampaui kata-kata. Seseorang dapat memahami orang lain melalui gerak tubuh mereka, melalui niat mereka. Sedikit demi sedikit, keduanya menemukan keributan tentang di mana seharusnya wilayah naga berada. Ketika mereka mendekati tempat asal mula asap, mereka menemukan daerah terpencil dengan beberapa bekas pertempuran di dekatnya. Di sebuah kawah besar di tengah area, dua benda besar, satu jatuh dan satu lagi berdiri, ditutupi oleh api merah, sementara banyak makhluk dari berbagai ras mengelilinginya. Ketika Minos dan Ruth berhenti, memandangi kedua binatang itu, mereka melihat pemandangan berdarah ketika satu naga mulai melahap yang lain setelah pertempuran berakhir. Pada saat itu, sebuah suara muncul di benak mereka. Pada hari itu, aku melihat ayahku dimangsa oleh musuh. Aku hanyalah seorang sage level 89 saat itu, jadi tidak ada yang bisa kulakukan untuk menghentikan makhluk itu melahap seluruh tubuh orang tuaku. Tapi hari itu membawaku pada takdirku, yang kubagi denganmu, sage muda level 83. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1834 teori Minos. Lingkungan berubah, dan Minos serta Ruth menemukan diri mereka di area lain. Sekali lagi, mereka mendapati diri mereka sendirian di bagian dari benua binatang. Menyadari bahwa dia harus mengikuti nalurinya untuk melihat apa yang sebenarnya ingin dilihat oleh naga level 100, Minos memimpin dan sekali lagi memimpin Ruth melewati area tersebut. Kali ini, tidak ada tanda-tanda yang jelas kemana mereka harus pergi.
tidak seperti tempat ayah naga level 100 meninggal dan dimakan oleh musuh. Kemana kita akan pergi? Ruth bertanya. Merasa bahwa area tempat mereka berada ini, meskipun memiliki karakteristik yang sama dengan area sebelumnya, jauh lebih tenang, dan makhluk di sekitar tampak damai. Minos berpikir dan berkata, naga itu berkata bahwa kita memiliki kesamaan. Satu-satunya kesamaan yang kita miliki selain bakat tinggi adalah energi kacau dari kerangka raksasa. Ayo pergi kemana energi ini membawa kita. Apakah kamu merasakan sesuatu? Ruth bertanya, dia sendiri tidak merasakan apapun. Minos membantu rakyatnya di kerajaan tata ruang menjadi lebih kuat dengan mencuri energi dari tulang-tulang ini dan memberikannya kepada mereka. Tapi meskipun dia bisa, dengan mudah, menyerap energi khusus dari sisa-sisa itu, rakyatnya hanya bisa menyerap kurang dari 5% dari energi yang dia bisa. Itu cukup bagus, tapi tidak sebanding dengan bonus dari pemilik kemampuan bawaan di baliknya. Bahkan dengan sebagian energinya, Ruth tidak bisa merasakan apapun. Tapi Minos telah menyerap begitu banyak tulang raksasa sehingga kecocokannya dengan tulang tersebut saat ini sangat baik sehingga dia bahkan bisa melacak kerangka raksasa yang hilang melalui dunia. Tentu saja, dia tidak akan bisa merasakan lokasi kerangka raksasa atau apapun yang berhubungan dengannya dari jarak yang jauh. Tapi dia bisa menggunakan kemampuannya untuk mencapainya jika ada sesuatu seperti itu dalam area beberapa puluh kilometer persegi. Dan di sana, Minos merasakan sesuatu yang sangat mirip dengan apa yang dia rasakan dari tulang-tulang di kerajaan tata ruangnya. Aku merasakan sesuatu di arah utara. Ayo kita ke sana. Mungkin itu yang ingin ditunjukkan oleh naga level 100 kepada kita. Dia berkomentar kepada istrinya sambil tersenyum. Keduanya berjalan selama beberapa menit, dengan cepat melewati beberapa makhluk dalam perjalanan mereka, yang tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka karena itu hanyalah kenangan. Setelah beberapa saat, keduanya mencapai puncak gunung berapi di mana mereka bisa melihat lava merah menyala di danau unik ini, sebuah pulau kecil di tengahnya. Di sana ada sebuah benda putih besar, separuhnya tertutup tanah, separuh lagi terlihat oleh Minos dan Ruth. Ketika mereka melihatnya, mereka berdua menyipitkan mata dan menyadari bahwa memang ada salah satu kerangka itu. Minos tidak tahu di mana letaknya karena Henricus Longus hanya mengetahui lokasi kerangka raksasa di benua tengah dan sebagian dari benua ilahi. Namun Kaisar Stuart terkejut karena alasan yang berbeda dari Ruth. Saat Ruth mengagumi keterampilan suaminya dan menyaksikan naga mengambang di lahar, kolam yang panas itu, Minos merasakan bentuk makhluk kerangka itu. Ini jelas merupakan tubuh salah satu dari 101 ras, khususnya ras binatang. Dia menyipitkan matanya, menyadari kemiripan sisa ini dengan tubuh naga. 4 sayap, 4 kaki. Mereka memiliki lebih banyak sayap daripada naga saat ini, tapi itu tidak berarti apa-apa. Kehilangan 2 sayap jauh lebih mudah daripada kehilangan ukuran asli makhluk-makhluk ini. Pikir Minos sambil mengingat nenek moyang manusia masa kini kemungkinan besar berasal dari ras faham dari. Minos punya teori yang belum pernah dia ungkapkan kepada siapapun. Ini menghubungkan bakat alami dengan warisan genetik dari 101 ras yang berhasil meninggalkan jejak mereka di dunia ini. Menurut Minos, orang-orang dengan talenta tinggi yang berpotensi mempelajari teknik jiwa untuk membentuk avatar jiwa lebih cocok dengan makhluk dari 101 ras dibandingkan mereka yang tidak mampu mencapai level 70. Orang dengan talenta putih dan biru memiliki batasan budidaya pada level 49 dan 69, sehingga mereka tidak dapat membentuk avatar. Bagi Minos, bakat-bakat ini tidak lebih dari kurangnya kecocokan dengan ras faham dari Dunov. Semakin tinggi potensi seseorang, semakin besar kecocokannya dengan ras kuno tersebut. Dalam teorinya, manusia berbakat putih dan biru ini mungkin membawa lebih banyak warisan genetik dari nenek moyang mereka yang tidak berdaya dibandingkan dari 101 ras. Kompatibilitas mereka dengan makhluk-makhluk fantastis ini sangat rendah sehingga mereka bahkan tidak dapat menampilkan karakteristik dasar ras-ras ini, yaitu ukuran tubuh mereka yang sangat besar. Tapi bakat saja tidak bisa menjelaskan semuanya. Bagi Minos, fisiknya juga memengaruhi teori ini, dan dia berpikir bahwa beberapa kekuatan bawaan kurang lebih mirip dengan makhluk itu. Namun, ini tidak berarti bahwa keturunan langsung dari makhluk tersebut lebih kuat dari manusia atau binatang modern. Pada awal mula umat manusia spiritual di dunia spiritual, keturunan makhluk-makhluk itu tidak kuat, dan banyak yang binasa. Pada saat itu, bencana besar telah menghancurkan sebagian besar Panfuter, dan banyak dari keturunan awal tersebut pasti telah meninggal. Meskipun secara genetis mereka sangat dekat dengan makhluk-makhluk luar biasa itu, mereka yang selamat akan berada dalam situasi yang mengerikan. Di dunia baru di mana esensi yang ada sama sekali berbeda dari yang lama, mereka mungkin terbatas pada level yang jauh lebih rendah dari nenek moyang mereka. Teknik belum diciptakan pada saat itu, jadi mereka belum memiliki teknologi yang sama untuk mengakses garis keturunan mereka. Bahkan dengan kompatibilitas yang jauh lebih sedikit dibandingkan manusia tingkat tinggi saat ini, makhluk-makhluk itu mungkin jauh lebih lemah daripada para ahli saat ini.
Namun lemah atau tidak, makhluk-makhluk ini telah mewariskan gen dari orang tua mereka yang kuat kepada generasi berikutnya. Selama jutaan tahun, makhluk-makhluk ini mengembangkan teknologi dan metode baru untuk mengakses kekuatan kuno mereka. Mereka yang memiliki bakat menjanjikan dan fisik tingkat tinggi saat ini lebih cocok dengan kerangka kuno ini, jadi mereka secara alami lebih mampu mendekati kehebatan makhluk-makhluk ini. Minos berpikir begitu, tetapi sampai hari ini, dia tidak memiliki bukti apapun apakah itu hanya kebetulan yang membuatnya memikirkan teori ini atau apakah ini sebenarnya ada di balik banyak hal di dunia spiritual. Ketika dia melihat mayat dan naga berenang di gunung berapi, Minos tidak hanya memperhatikan kesamaan struktur tubuh mereka tetapi juga energi yang mereka pancarkan. Henricus Locnus tidak memiliki kepekaan yang sama terhadap tulang-tulang itu, jadi dia tidak menyadarinya pada masanya. Tapi sudah dengan banyak energi kacau di dalam dirinya, Minos segera menyadari bahwa naga dan kerangka raksasa ini memancarkan sensasi yang sangat mirip. Tapi kemudian dia mendengar, ini aku berenang di dekat sisa-sisa dewa naga leluhur. Tempat di depanmu ini adalah altar naga suci, di mana hanya demigod level 99 yang berhak masuk. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1835 kisah 3 ras khusus. Ketika saya mencapai level 99, saya datang ke tempat ini dan bermimpi tentang leluhur. Dia menunjukkan sesuatu kepada saya dan membuka mata saya. 50 tahun kemudian, saya mencapai level 100 dan menjadi naga ilahi keempat di suku saya. Suara di balik warisan ini mengatakan hal ini untuk didengar Minos dan Ruth. Dewa naga leluhur banyak membantuku selama kenaikanku. Aku nyaris membuat kesalahan dengan menyerap kekuatan pengobatan ilahi, dan aku lolos dari kematian dalam kenaikanku. Namun bahkan setelah aku menjadi dewa, aku masih tidak dapat memahami arti dari apa yang dia tunjukkan padaku. Dewa naga leluhur, Minos mengerutkan kening setelah mendengar ini, menyadari bahwa makhluk seperti itu melihat kerangka raksasa ini sebagai nenek moyang. Perlu dicatat bahwa tidak ada naga dengan 4 sayap, dan ukuran makhluk itu setidaknya 2 kali lipat ukuran naga level 100 ini. Namun sejarah hewan di dunia spiritual jauh lebih dalam dibandingkan manusia, mengingat umur makhluk-makhluk ini di dunia tersebut cukup panjang. Naga bisa hidup lebih dari 250.000 tahun ketika mereka mencapai level 100. Karena kemampuannya untuk hidup lebih lama. Makhluk-makhluk ini memiliki kenangan yang jauh lebih penting tentang masa lalu kuno dunia ini. Kerangka ini, apa hubungannya dengan sukumu? Minos bertanya. Apa sebenarnya yang ditunjukkannya padamu? Pengungkapan pertama bab ini terjadi melalui B1 nanonewton 0V3L. Itulah rahasia para naga, anak muda. Tapi karena kau akan mewarisi kekuatanku, aku akan memberitahumu. Ini adalah tubuh nenek moyang kita, naga pertama di dunia spiritual. Pada awalnya, kami tidak ada. Hanya makhluk dari suku nenek moyang kita yang hidup di dunia kita. Tapi kemudian sesuatu terjadi, dan sebagai harapan terakhir sukunya, nenek moyang kita mengorbankan dirinya untuk membagi kekuatannya sendiri. Pembagian ini menciptakan mayatnya, namun juga menciptakan 3 ras lemah yang dapat membawa sebagian kecil kekuatannya ke seluruh dunia. Ini adalah naga laut, naga dari sukuku, dan para wyvern. Wyvern adalah makhluk purba yang telah punah di dunia spiritual. Namun, di masa lalu dari dunia seperti itu, mereka perkasa, meskipun mereka kalah dalam kekuatan dibandingkan dengan 2 ras saudara ini. Untuk beberapa alasan, para wyvern binasa bahkan sebelum mereka mengetahui asal-usul mereka. Tapi naga laut dan kami memiliki naluri yang membawa kami ke tempat ini. Sayangnya, kami lemah saat itu, jadi suku kami merahasiakan daerah ini, jika tidak bahkan anggota kami pun bisa pergi. Naga di bawah level 90 akan mati jika mereka mendekati sisa-sisa yang sangat menarik perhatian mereka. Jadi, jutaan tahun berlalu sebelum suku pertama mencapai tingkat tersebut, dan kedua suku tersebut menjaga gunung berapi tersebut di bawah perlindungan. Dunia spiritual masih dalam masa pertumbuhan sejak akhir Panfuter, jadi tidak ada sesuatu pun yang kuat yang mengancam mereka pada saat itu, dan mereka melindungi tempat seperti itu dengan mudah. Akhirnya, makhluk-makhluk ini beradaptasi dengan realitas baru di dunia ini dan tumbuh lebih kuat. Ketika orang pertama yang memasuki tempat ini melakukannya tanpa dibakar, mereka segera menyadari bahwa di bawah level 99, tidur di sini akan lebih merugikan daripada menguntungkan. Tapi begitu hal ini diketahui, suku saya mengambil tempat ini dan mengusir laut naga. Sejak itu, kami menjaga tempat ini di bawah kendali kami dan mewariskan kisah nenek moyang di antara para tetua suku. Setelah saya membunuh dan melahap tubuh pembunuh ayah saya mendapat kehormatan untuk berada dekat dengan leluhur dan menerima bantuannya. Itu. Ruth mendengar semua ini dan terkejut. Dia berpisah. Apakah itu mungkin? Itulah yang dirasakan oleh nenek moyang saya yang paling dekat dengannya, nona muda. Saya belum hidup pada saat itu, jadi saya tidak dapat berbicara dengan pasti. Tidak ada naga di suku saya yang memiliki kemampuan itu. Namun, dunia budidaya itu misterius dan menonjol.
Beberapa kemampuan bawaan bisa melakukan hal-hal yang lebih mengesankan, jadi mengapa meragukannya? Katanya, mungkin semacam pengorbanan khusus, pikir Minos. Jika ini kenyataan, maka teorinya kurang lebih benar. Naga-naga ini adalah keturunan makhluk itu melalui campuran garis keturunan atau pemisahan kekuatannya. Apapun yang terjadi, mereka hanya memiliki sebagian kecil dari karakteristik makhluk ini. Naga itu membalas Minos. Mengenai apa yang dia tunjukkan kepadaku, aku pikir akan lebih mudah bagimu untuk memahaminya jika aku mengatakan itu adalah langit. Aku melihat sesuatu yang berbintang. Tapi aku masih belum tahu pasti apa yang ingin dia sampaikan kepadaku. Semua aku yang ku tahu adalah dengan memikirkannya selama kemajuanku, aku mampu membalikkan kesalahan dan berhasil naik ke level 100. Langit. Minos membuka mulutnya, tidak mengerti apa maksudnya. Apakah karena potongan panfuter dikirim? Apakah dia memberitahu kita bahwa... Mendengar hal ini, mata Minos terbuka lebih lebar. Mungkinkah musuh yang Henricus Longus harapkan adalah keturunan lain dari makhluk raksasa itu? Mungkin keturunan yang bertahan di bagian lain panfuter? Jika itu masalahnya, itu akan menjadi baik dan buruk. Itu akan bagus karena itu berarti batas kemampuan makhluk-makhluk ini dekat dengan batas kemampuan mereka, dan kekhawatirannya tentang masa depan akan berkurang. Tapi itu tidak terlalu bagus karena itu mungkin berarti ada beberapa musuh potensial di antara banyak fragmen panfuter. Bagaimana jika setiap bagian panfuter seperti dunia spiritual? Bagaimana jika beberapa di antaranya terhubung karena beberapa di antaranya lebih dekat? Maka ancaman terhadapnya bisa jadi jauh lebih besar dari yang dia kira. Naga itu melihat Minos sedang memikirkan sesuatu dengan serius tetapi terus berbicara. Bagaimanapun, ini membawaku ke puncak, dan kalian berdua harus mencari tempat ini ketika kamu mencapai level 99. Bertarunglah dengan naga dari sukuku dan dapatkan hak untuk datang dan bermeditasi di area seperti itu. Dengan apa yang akan kamu peroleh bersamaku, kamu pasti akan memiliki tubuh yang kuat untuk menahan suhu tempat itu. Keduanya merasakan pandangan mereka memudar karena kata-kata ini ketika segala sesuatu di sekitar mereka berubah. Itu saja untuk saat ini. Saya harap Anda bisa mendekati level saya. Mungkin kita bisa bertemu lagi di masa depan. Makhluk itu berkata sebelum menghilang. Sementara itu, seluruh kelompok Minos menyaksikan tubuhnya dan tubuh Ruth dikelilingi oleh energi setengah emas, setengah hitam. Berapa lama lagi ini akan bertahan? Mereka sudah seperti ini selama seminggu. Salah satu demigod di kelompok Forest bertanya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1836 percakapan selama warisan. 7 hari telah berlalu sejak Minos dan Ruth mulai menerima warisan dari naga level 100, meskipun bagi mereka, rasanya baru beberapa menit berlalu. Kelompok Forest terjebak di dalam sebuah bola besar yang menghalangi mereka untuk datang dan pergi, dan mereka terjebak di sana sambil menunggu warisan selesai. Kebanyakan dari mereka memanfaatkan waktu ini untuk bercocok tanam dan berlatih, karena tidak ada bahaya bagi mereka di daerah ini. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa dari mereka mulai khawatir. Bagaimana jika warisan ini bertahan berbulan-bulan? Bagaimana jika mereka tidak bisa pergi sampai acara selesai? Kekhawatiran ini ada di benak beberapa orang dalam kelompok Forest, yang masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan di kerajaan tata ruang naga kuno. Sejauh ini, mereka lebih fokus untuk mendapatkan promosi dan hal-hal untuk diri mereka sendiri. Tapi sekarang setelah setengah dari acara telah berlalu, mereka ingin fokus untuk mendapatkan sesuatu untuk faksi mereka guna memperkuat ahli tingkat tinggi di kelompok mereka yang menangani masalah serius di Kekaisaran Evergreen. Salah satu alasan mengapa para ahli tingkat tinggi tidak datang ke acara ini adalah karena pemuda yang lebih lemah tidak hanya sama efisiennya dengan mereka dalam mendapatkan sesuatu di bidang ini. Namun mereka juga memiliki hal-hal penting yang harus diselesaikan. Dengan kata lain, apakah layak bagi seorang wali untuk meninggalkan posisinya jika mereka dapat mengirim perwakilan untuk mengambil sesuatu yang mereka inginkan? Apakah sepadan dengan risiko melemahkan posisi mereka karena hal seperti itu? Jadi, ketika mereka melihat waktu berlalu dan Ruth serta Minos melanjutkan hal yang sama, beberapa dari pria ini mulai khawatir. Setelah salah satu dari mereka bertanya, Forest menghela nafas dan berkata, "Aku tidak tahu, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Warisan seperti ini tidak bisa dihentikan, bahkan demigod level 99 pun akan merasa sangat sulit untuk keluar dari area ini. Saya pikir yang terbaik adalah kita berkultivasi tanpa terlalu khawatir. Pada akhirnya, warisan itu akan berakhir." Dia melirik ke arah spiritual sage terakhir di kelompoknya, yang telah berusaha mengimbangi Minos dan Ruth saat mereka menerima warisan. Sementara itu, Gloria dan Abi sedang beristirahat setelah berolahraga dan mendekati anggota kantor pusat gereja spiritual ini. Kardinal Forest, karena kita akhirnya memiliki saat-saat damai tanpa rasa khawatir, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Bisakah Anda menghilangkan beberapa keraguan saya? Gloria bertanya. Secara teori, Forest adalah atasannya, dan meskipun dia adalah sekutu di dalam dan di luar kerajaan tata ruang ini,
Dia tidak bisa begitu saja meminta jawaban darinya, apalagi berbicara dengannya dengan bebas. Namun setelah berbulan-bulan bekerja berdampingan, hubungan antar kelompok mereka semakin erat. Kini, si cantik berambut merah merasa cukup percaya diri untuk membuka dialog dengan murid Paus. Apa yang ada dalam pikiranmu, Kardinal Frost? Forrest memandang Gloria dan Abby, mengesampingkan topik sebelumnya. Saya punya 2 permintaan. Satu tentang Laut Utara dan satu lagi tentang bajak laut segitiga darah. Apakah Anda tahu sesuatu tentang topik ini? Dia bertanya ketika Abby duduk bersama kelompok Forrest di sekitar api unggun. Anggota kelompoknya yang lain sedang berlatih atau bermeditasi. Mendengar ini, Forrest mengangguk setuju. Aku tahu sedikit tentang masing-masingnya. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku tujuan dari bajak laut segitiga darah? Aku akui bahwa suamiku telah menyelidiki kelompok ini selama beberapa waktu. Namun, beberapa informasi tentang mereka membingungkan kita. Forrest melihat tidak ada masalah dalam membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia, seperti kelompok yang berkaitan dengan keluarga Evergreen. Jadi dia menjawab, bajak laut segitiga darah bertindak demi kebaikan keluarga kekaisaran negara saya. Mereka menerima perintah dari kaisar dan siapapun yang menduduki posisi itu. Saat ini, dia adalah penatua tertinggi keluarga Evergreen, tetapi dengan kembalinya Maximilian, segalanya telah berubah. Keluarga Evergreen saat ini memiliki ambisi yang sama dengan Maximilian. Ekspansi. Itu sebabnya mereka mendengarkan orang ini daripada mengikuti penatua tertinggi. Apa gunanya menculik dan memperbudak binatang buas dari benua binatang? Abby bertanya, membuat beberapa demigod memandangnya. Forrest tertawa getir dan berkata, ini demi kekuasaan, nona muda. Keluarga Evergreen adalah salah satu dari 20 keluarga terkuat di dunia spiritual. Apakah layak bagi suku dari benua binatang untuk memperjuangkan penculikan binatang tingkat rendah? Bajak laut segitiga darah lemah. Mereka hanya dapat mengalahkan monster hingga tahap ke-7. Jadi, tidak sebanding dengan risiko kekuatan tingkat 10 mendapat masalah dengan keluarga kekaisaran ini. Sementara itu, keluarga Evergreen membesarkan binatang-binatang ini menjadi lebih kuat, menjual binatang-binatang yang lebih lemah dan kurang berbakat, dan menjadikan yang lain sebagai pelindung. Saya tidak menyukai metode mereka, tetapi saya tidak dapat menyangkal keefektifannya. Abby dan Gloria mendengar ini dan tidak berkomentar betapa salahnya hal itu. Minos melakukan hal serupa. Tentu saja, Minos tidak mengambil binatang tingkat rendah, menculik mereka, dan memaksakan kontrak yang tidak adil pada mereka. Tapi dia menggunakan strategi dominasi melawan binatang buas yang menghalangi jalannya, memberi mereka pilihan untuk mati atau melayaninya. Beberapa binatang pelindung kerajaan dataran hitam ditaklukkan dengan cara ini dan membantu memperkuat negara. Tanpa monster ini, Gloria dan Abby tahu bahwa jumlah ahli di negara mereka akan berkurang setidaknya 40%. Oleh karena itu, mereka berdua tahu betapa bagusnya menggunakan binatang sebagai pelindung. Lanjut Forrest. Jadi mereka bertindak seperti ini untuk mendapatkan kekuatan yang mereka perlukan untuk menjalankan rencana ekspansionis mereka. Untuk mengendalikan binatang-binatang ini, mereka menegakkan perjanjian yang mencegah makhluk-makhluk ini membicarakan mereka dan metode mereka, sehingga menyulitkan para buronan untuk mengungkapkan rencana mereka ke dunia. Tapi mereka yang dekat dengan keluarga ini tahu apa yang mereka inginkan. Tuanku sudah lama mencoba menghentikan mereka. Sayangnya, dia tidak berhasil, sesuatu yang selalu membuatnya malu. Mendengar hal itu, Abby terkejut. Dari semua yang dia dengar dalam beberapa tahun terakhir perang sebelum pengasingan Duncan dimulai, pria ini tampaknya adalah orang yang damai dan baik. Kebalikan dari apa yang biasanya diharapkan dari seseorang yang bertanggung jawab atas organisasi seperti gereja spiritual. Ini mengejutkan. Tampaknya Paus adalah tokoh yang cukup baik. Gumam Abby. Benar. Forrest setuju, melihat ke arah aura level 100 yang menutupi Minos dan Ruth. Saya harap dia mencapai level itu di masa depan. Bagaimana dengan Laut Utara? Apa pendapat inti gereja tentangnya? Apakah ini tempat yang berbahaya karena fenomena alam atau tindakan makhluk hidup? Gloria bertanya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1837 pergerakan di kantong luar angkasa lainnya. Fenomena alam atau perbuatan makhluk hidup ya? Forrest mengulangi ketika orang-orang dalam kelompoknya memandang Gloria dan Abby dengan penuh minat. Sepertinya kalian berdua berpikir ada sesuatu di sana. Salah satu dari mereka berkomentar sambil tersenyum. Apakah kamu tahu sesuatu? Tanya Abby. Kami mendengar bahwa Kaisar Queen pun menganggap sesuatu yang aneh sedang terjadi di daerah ini. Mengapa kita tidak curiga bahwa memang ada? Jadi, kamu juga pernah mendengar rumor itu. Demigod lainnya berkomentar sebelum Forrest menjawab Abby dan Gloria. Kami juga telah mendengar kekhawatiran Kaisar Queen dan kegagalannya dalam meyakinkan sekutunya untuk bergabung dengannya dalam pengintaian ke Laut Utara. Namun sejauh yang kami tahu, tidak ada apapun di wilayah tersebut. 200.000 tahun yang lalu, tempat ini sama bermasalahnya dengan sekarang.
Beberapa insiden terjadi pada anggota gereja dan memotivasi Paus Agung pada waktu itu untuk pergi ke sana sendiri untuk menyelidiki apakah ada sesuatu yang salah. Sebelumnya, kejadian di kawasan itu terkendali, namun tiba-tiba menjadi semakin ricuh. Namun, itu pasti semacam fenomena alam, sebuah siklus. Ketika Paus pada waktu itu mengunjungi laut itu, dia menyimpulkan tidak ada apa-apa di sana dan kawasan itu menjadi lebih bergejolak dibandingkan sebelumnya. Dia menyimpulkan bahwa semacam fenomena siklus sedang terjadi di Laut Utara. Fenomena di kawasan itu akan meningkat dan akhirnya menurun setiap beberapa ratus ribu tahun. Ini pasti merupakan ciri umum di dunia kita, seperti musim, namun dengan siklus yang lebih lama. Beberapa demigod telah mendengar teori ini ketika belajar di markas besar gereja spiritual dan mengangguk. Banyak yang ingin berfantasi tentang apa yang terjadi di Laut Utara hanya karena ketakutan, kekhawatiran, dan pemikiran konspirasi. Tapi mereka yakin bahwa ini hanyalah fenomena alam, berbahaya bahkan bagi demigod tingkat rendah, tapi terbatas pada area tak berpenghuni. Demigod terkuat kedua di grup menambahkan, dunia spiritual belum mati, nona-nona. Benua-benua bergerak. Ini adalah proses siklus. Terkadang, dunia akan menjadi dingin. Terkadang, suhu akan memanas dan benua-benua akan terpisah atau bersatu. Namun, ini adalah bagian dari kenyataan yang kita jalani. Apa yang terjadi di Laut Utara mengikuti aturan yang sama. Jadi jangan khawatir tentang fenomena ini. Selama kamu menjauh dari area itu, kamu akan aman. Abi dan Gloria saling berpandangan sejenak, lalu wanita berambut biru itu bertanya. Tetapi bagaimana jika ada sesuatu? Katakanlah ada sesuatu di Laut Utara yang mengancam benua tengah, wilayah gereja. Bagaimana kamu menghadapinya? Forrest tertawa ketika mendengar ini, melihat bahwa mereka benar-benar mempercayai hal yang sama seperti Kaisar Queen, bahkan setelah mendengar alasan yang masuk akal. Dalam hal ini, jika kami memiliki bukti bahwa wilayah kami sedang diserang atau dirusak oleh sesuatu di wilayah tersebut, kami akan bertindak. Abi senang mendengarnya dan menyampaikan masalah tersebut kepada suaminya. Kalau begitu, kami akan mengumpulkan bukti itu untukmu. Tetapi keadaan sekarang akan menjadi sedikit rumit dengan adanya perang antara Maximilian dan Vico. Ahli manapun akan berpikir dua kali sebelum terlibat dalam masalah tingkat tinggi yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Kata salah satu dari pria level 90. Saat kelompok tersebut sedang berbicara di dalam area warisan, dua kelompok yang sudah berada di dalam kantong luar angkasa ketika Minos membangunkan warisan berada di pinggiran area tersebut. Sama seperti kelompok Forrest yang tidak bisa meninggalkan ruang itu, mereka yang penasaran dan tertarik untuk mengambil apa yang bukan miliknya tidak bisa memasuki ruang itu. Namun yakin bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi di sana, kedua kelompok tersebut parkir di dekatnya, menunggu akhir dari warisan ini untuk melihat apakah mereka dapat memperoleh manfaat darinya. Beruntung bagi kelompok Minos, sejauh ini hanya ada manusia yang ada. Di sisi lain, setelah meninggalkan kantong sebelumnya, Paus Langit level 90 yang besar telah menghabiskan beberapa hari terakhir untuk menyelidiki keberadaan naga yang sebelumnya membuatnya marah. Namun, sekuat apapun dia, makhluk ini tidak memiliki kemampuan pelacakan yang kuat, dan dia belum menemukan targetnya setelah beberapa hari ini. Namun, sehari sebelumnya, makhluk ini menemukan pertempuran besar di kantong luar angkasa tempat dia berada, dan dia telah melihat dua kelompok petinggi terlibat dalam pertempuran mematikan. Kelompok Vico dan Maximilian bertemu secara kebetulan di kantong luar angkasa ini dan bertempur hebat selama 3 jam. Namun, kedua kelompok telah mengalami pertemuan acak namun bermasalah di kerajaan tata ruang ini. Jadi mereka bertarung imbang, meskipun komposisi mereka sangat berbeda ketika meninggalkan Flaming Empire. Kelompok Calvet telah berjuang untuk memenangkan pertempuran sebelumnya melawan binatang buas yang mereka temui di sepanjang jalan. Namun, kelompok yang dikirim oleh Vico bertemu dengan sekelompok elf yang marah dan melewatkan beberapa peluang juga. Kedua belah pihak sudah mendapatkan keberuntungan bahkan sebelum mereka bertemu, dan meskipun mereka bertemu secara kebetulan, tidak ada yang berhasil mendapatkan keunggulan dibandingkan yang lain. Paus besar melihat salah satu konfrontasi tersebut dan hanya menyaksikan kedua kelompok tersebut bertempur selama beberapa saat sebelum melihat mereka menyerah ketika mereka menyadari kehadirannya di area tersebut. Sayangnya bagi mereka, hanya sedikit yang berani bertindak tegas di hadapannya. Namun bagi para talenta muda ini, tidak ada salahnya untuk mundur dari kehadiran Paus ini di kawasan tersebut. Bahkan Vico dan Maximilian akan berhati-hati jika mereka berada di dekat Paus Langit yang levelnya mendekati level mereka. Inilah yang dimaksud dengan ras yang paling kuat dan ditakuti di dunia spiritual. Sementara itu, para naga berada di kantong luar angkasa lain, mengurus urusan mereka sendiri. Tidak mengetahui tentang pencarian Paus level 90 ini. Namun, sama seperti musuh yang mereka cari, kedua naga itu telah maju dan mencapai level 90 dalam beberapa hari terakhir. Di kantong yang sama di mana naga-naga ini berada, kelompok rubah ekor 9 memperhatikan pergerakan naga dan memutuskan untuk pergi dari sana, memasuki portal spasial yang menuju ke area lain dari kerajaan tata ruang naga kuno.
Saat tiba di area lain, rubah tua tiba-tiba merasakan gejolak spiritual yang mengerikan dan melihat ke arah bola energi besar yang menutupi area yang luas. Aura level 100, adakah yang berhasil menginisiasi salah satu pusaka yang hilang dari tempat ini? Bangkitnya Dataran Hitam bab 1838 Pertempuran Binatang 1. 3 minggu lagi telah berlalu. Saat Minos dan Ruth masih menerima warisan dari naga level 100, selain dua kelompok yang sudah berada di kantong ruang tempat mereka berada. Dua kelompok baru telah bergabung menunggu di sisi area warisan. Satu kelompok pada dasarnya terdiri dari binatang khusus, burung phoenix, dan rubah berekor 9. Kelompok lainnya terdiri dari manusia dari benua ilahi dan elf. Ini bukanlah kelompok yang sama yang pernah dilawan dan dirampok oleh Minos dan partainya sebelumnya. Peri jarang ditemukan di dunia spiritual, tetapi ada beberapa keluarga, klan, dan organisasi elf berbeda di Pulau Elf. Tidak semua elf bersekutu, dan bahkan ada banyak persaingan di antara kekuatan Pulau Elf. Lebih dari beberapa elf telah meninggalkan pulau mereka untuk berpartisipasi dalam acara ini. Namun tanpa melakukan banyak hal sambil menunggu, dan karena tidak adanya kelompok menunggu yang tertarik untuk memulai konfrontasi satu sama lain, keempat tim ini diam-diam bermeditasi dan menunggu. Yang membuat mereka tertarik adalah bidang warisan ini. Siapa yang tahu warisan apa yang bisa diberikan Tuhan kepada ahli warisnya? Hal seperti itu jarang terjadi. Dan selain manfaat spiritual yang dapat diperoleh seseorang, seperti peningkatan bakat, pemurnian kekuatan, dan perolehan keterampilan dan teknik, dewa adalah makhluk yang memiliki kekayaan besar. Kecil kemungkinannya tidak akan ada lingkaran spasial dengan segala jenis sumber daya untuk ahli waris mereka. Oleh karena itu, tidak satu pun dari kelompok ini yang menginginkan masalah satu sama lain, dan beberapa dari mereka bahkan bersiap untuk bersatu dan melawan orang-orang yang menerima warisan ini. Tergantung pada seberapa kuat makhluk-makhluk di daerah ini. Sayangnya, mereka harus menunggu sampai warisan ini selesai untuk mengetahui berapa banyak orang yang ada di daerah ini dan seberapa kuat mereka. Sementara beberapa orang menunggu di kantong luar angkasa di mana terdapat sebuah danau besar, Paus Langit, yang telah naik satu tingkat di danau itu, telah mengganti kantong luar angkasa lagi. Kali ini, dia akhirnya menemukan jejak kedua naga itu. Setelah menemukan jejak keduanya, Paus ini bergerak ke arah mereka, mengabaikan apa yang dilakukan naga-naga itu untuk menantang mereka. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata sebelumnya kepada saya sekarang. Dia berteriak ketika dia melihat dua individu level 90 sudah memancarkan aura kuatnya. Kedua naga itu memperhatikan pendatang baru di tempat mereka mengambil kekayaan sukunya dan menghentikan apa yang mereka lakukan untuk melihat pria yang tampak seperti balon biru. Sepertinya kamu tidak terlalu buruk. Meskipun kamu tidak memiliki bakat apapun, kamu masih berhasil meningkatkan levelmu, ya? Salah satu dari dua naga itu memprovokasi. Ada perseteruan lama antara naga dan Paus Langit. Mereka adalah dua ras terkuat di dunia, dan mereka sering mengalami masalah di masa lalu. Di antara suku-suku mereka, ada laporan tentang bentrokan naga dan Paus Langit sejak awal dunia spiritual, dan hanya ada sedikit anggota kuat dari ras-ras ini yang tidak pernah bertarung satu sama lain. Naga sombong dan merasa tidak nyaman berada di dekat Paus Langit. Di sisi lain, meskipun Paus Langit adalah yang terkuat, jarang sekali anggota ras ini memiliki kepribadian yang suka berperang. Mereka jarang mencari masalah, dan karena itu, mereka menjadi lebih kesal ketika berhadapan dengan naga. Meskipun mereka bukan yang terkuat, para naga berperilaku seperti mereka. Ini membuat Paus Langit kesal. Namun, meski damai, Paus Langit banyak berubah ketika mereka memutuskan untuk berburu dan melawan seseorang. Ketika minat mereka terfokus pada seseorang, mereka akan melakukan yang terbaik. Ketika keturunan ras terkuat melihat dua jiwa arogan di depannya memprovokasi dia sekali lagi. Dia mengepalkan tinjunya saat energi spiritual di sekitarnya bergetar. Ayo bertarung, kalian berdua datang melawanku, mari kita lihat apakah kalian punya peluang. Dia berteriak, menghina kemampuan naga tersebut. Awal penerbitan bab ini terkait dengan N0V3L, B1N. Naga tidak hanya sombong, tapi mereka juga bangga. Mereka sebisa mungkin menghindari pertarungan berpasangan melawan satu individu. Menantang mereka dalam pertarungan seperti itu sama saja dengan menyebut mereka lemah. Bajingan, salah satu dari dua naga, dalam bentuk humanoidnya, menggeram. Jangan main-main dengan kami. Bukan karena suku kami tidak berperang melawan sukumu selama 60.000 tahun terakhir sehingga kami akan menerima apapun yang kamu katakan. Suku, ini tidak ada hubungannya dengan sukuku. Ini antara kalian para naga dan aku. Apakah kalian takut dan ingin menggunakan suku kalian untuk melarikan diri dari pertarungan? Paus itu menggoda. Paus Langit bersifat damai, tetapi ketika marah, mereka akan mengejek dan mengutuk musuhnya seperti yang dilakukan naga dan makhluk lain dalam situasi biasa. Yang lebih kuat dari kedua naga itu menatap lelaki berambut biru itu dengan mata menyipit dan tangan terkepal. Bagus sekali, kamu berhasil membuatku kesal, gendut.
Kuharap kamu tidak menyesalinya nanti. Saat tubuhnya berubah bentuk, kata naga itu, kehilangan fitur humanoidnya saat dia tumbuh besar. Naga lainnya mengikuti rekannya dan juga memulai transformasinya sambil berkata, saya belum pernah mencicipi daging paus langit. Ini akan menjadi kesempatan kita. Aku bisa mengatakan hal yang sama untukmu, naga. Ku dengar dagingmu enak. Lelaki berambut biru itu melanjutkan dalam wujud humanoidnya, tersenyum saat giginya yang setajam silet terlihat. Binatang darat dan laut mengalami kesulitan bertarung di air atau di darat. Dalam kasus paus langit ini, jika dia bertransformasi menjadi versi monster aslinya, dia akan mendapat masalah karena dia tidak akan bisa bergerak dengan baik di udara dan di darat. Tapi dia tidak khawatir tidak bisa menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Bahkan dalam wujud humanoidnya, dia masih memiliki kekuatan brutal. Ketika dia melihat kedua naga itu bertransformasi, dia bergerak, muncul di dekat salah satu dari mereka, dan meninju wajahnya dengan keras. Kekuatan, tamparan itu menggeser udara di jalur tangannya begitu cepat hingga udara meledak. Ledakan, saat tangan paus itu mengenai wajah naga itu, sisik makhluk itu bergetar hebat, dan bagian wajahnya itu berubah bentuk sebelum dia terlempar. Jeritan kesakitan keluar dari tenggorokan naga. Sudah dalam wujud aslinya. Jika ada yang menyaksikan ini, mereka akan terkejut melihat makhluk seukuran gunung dipukuli oleh seseorang yang hanya sedikit lebih besar dari manusia biasa. Paus itu tertawa ketika dia merasakan sakit di tangannya. Menyadari bahwa meskipun dia telah melukai lawannya, daging dan tulang naga itu keras. Bagus, bagus. Jika kamu lemah, itu akan membosankan. Ayo bertarung, naga terkutuk. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1839 Pertempuran Binatang 2. Sial, kamu, aku akan memenggal kepalamu. Naga yang membenturkan punggungnya ke gunung di dekatnya berteriak dengan marah saat dia merasakan sakit di wajahnya. Pukulan yang baru saja dia terima begitu kuat sehingga bisa membunuh manusia demigod level 93 yang normal. Jika makhluk ini tidak memiliki tubuh sebesar naga level 90, ia mungkin terluka parah akibat pukulan ini. Namun, paus langit bahkan lebih kuat dari naga, sehingga binatang itu merasa sangat kesakitan. Bahkan dalam wujud manusia, dan dengan lawannya dalam wujud binatang, yang terkuat dari binatang buas. Paus ini telah berhasil melukai lawannya lebih dari dirinya sendiri dengan membanting tangannya ke sesuatu yang begitu keras. Naga lainnya memasang wajah jelek dan memperlihatkan giginya yang bahkan lebih besar dari tubuh paus humanoid ini. Ceka, nafasmu bau? Paus itu berkata dengan lantang sambil meningkatkan kewaspadaannya. Sesaat kemudian, api biru keluar dari mulut naga itu, membakar semua yang dilaluinya hingga mengenai paus. Naga lainnya berdiri, menutupi beberapa bagian tubuhnya dengan permukaan seperti berlian, dan terbang menuju paus. Melihat pergerakan lawannya sambil menahan api tersebut, paus besar itu mengubah sebagian tubuhnya dan melompat ke udara, membentuk sirip besar sebagai pengganti kakinya. Dia memutar tubuhnya di udara, meninggalkan tempatnya di bawah serangan api naga lainnya, mengincar lawannya saat dia terbang ke arahnya. Saat keduanya bertabrakan, sirip belakangnya mengenai dada naga lapis baja berlian. Ledakan, udara kembali meledak sehingga menyebabkan beberapa pohon di kawasan itu tumbang akibat angin kencang. Tekanan spiritual tiba-tiba meningkat, dan tanah mulai tenggelam saat percikan api muncul di antara pukulan seseorang dan tubuh lawannya. Bahkan dengan armor berlian di tubuhnya, naga raksasa yang telah diserang sebelumnya meraung kesakitan saat dia merasakan kekuatan musuh untuk menyerang. Namun kali ini, paus tersebut melolong tidak nyaman, menyadari tingginya tingkat pertahanan makhluk ini. Lumayan sama sekali, naga. Aku hampir terluka oleh tubuhmu. Hampir terluka. Kau jelas kesakitan, brengsek. Tidak sedikit. Jeritan itu benar-benar memacu adrenalin. Aku belum pernah sebahagia ini. Paus itu tertawa terbahak-bahak melepaskan sebagian emosinya yang terpendam. Paus langit sangat kuat sehingga mereka tidak bisa begitu saja menunjukkan semua yang mereka miliki, atau mereka bahkan akan menghancurkan rumah mereka. Karena damai, mereka bisa memikul banyak masalah di bahu mereka sebelum menjadi marah, jadi mereka menyimpan banyak hal di dalam hati mereka. Mereka merasa sangat senang saat bisa bertarung dan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya kepada lawan yang layak. Kurang ajar kau, naga lainnya berteriak. Membenci makhluk yang lebih menikmati pertarungan daripada naga. Naga dengan kemampuan api bergerak cepat, menggunakan lebih banyak kekuatan untuk melawan makhluk biru. Menunjukkan kemampuan terbesar naga pada paus ini. Manipulasi spasial. Salah satu alasan mengapa ruang di alam kerajaan tata ruang naga kuno begitu luas adalah karena kemampuan alami naga untuk memanipulasi hukum tata ruang. Naga adalah makhluk yang memiliki karakteristik spasial yang luar biasa sejak lahir, jadi ketika mereka mencapai level 100, akan lebih mudah bagi naga untuk membengkokkan ruang suatu wilayah dan menciptakan kerajaan tata ruang. Besar kecilnya kerajaan tata ruang hanya bergantung pada pemahaman spasial dari Tuhan di baliknya. Ketika dia menggabungkan kemampuan spasialnya dengan apinya,
Naga itu melemparkan beberapa bilah api ke mata paus itu, menyebabkan bilah-bilah itu muncul dari ruang hampa tanpa memberikan banyak ruang bagi paus itu. Lelaki biru itu melihat ini dan menutup matanya sejenak, mengubah bagian tubuhnya itu menjadi mata ikan paus. Mata humanoidnya yang jernih dan kebiruan berubah, dan matanya sudah benar-benar hitam saat dia membukanya. Mata dan bilah api bersentuhan, tapi tidak terjadi apa-apa. Semua bilahnya menghilang ke udara setelah beberapa detik karena dinginnya mata itu. Paus langit hidup di dunia bawah laut. Di bagian lautan yang dingin di mana bahkan para demigod tingkat tinggi pun bisa mengambil risiko kematian jika mereka tidak berhati-hati dalam melindungi tubuh mereka. Salah satu kemampuan paling umum yang dimiliki paus ini terkait dengan hukum es. Sayangnya bagi naga ini, es mengalahkan api di hampir semua keadaan. Usaha yang bagus, tapi kamu tidak akan pernah menyakitiku hanya dengan itu. Bagian tubuh paus itu kembali normal, dan dia bergerak lagi, melanjutkan pertarungan tingkat tinggi dan berkecepatan tinggi ini. Binatang buas dapat dengan bebas mengubah bagian tertentu dari tubuhnya sambil mempertahankan bentuk humanoidnya. Ini adalah kemampuan mereka yang berada di atas level 70, yang tidak hanya dapat mengubah penampilan tubuhnya tetapi juga ukuran dan karakteristik bagian tubuhnya. Mata paus itu akan sebesar rumah pada ukuran aslinya. Tapi dengan mengubahnya sekarang, dia membuat mereka terlihat sedikit lebih besar dari mata manusia sambil tetap memperlihatkan kemampuan mereka. Namun, makhluk seperti itu tidak akan pernah bisa melepaskan 100% dirinya tanpa bertransformasi sepenuhnya. Meskipun dia tidak menggunakan wujud binatangnya, paus ini menggunakan kekuatannya hampir maksimal dan bertarung setara dengan naga-naga itu. Sayangnya, tidak seorang pun kecuali para peserta yang berkesempatan menyaksikan pertarungan tingkat tinggi ini, yang tentunya akan membuat para ahli gemetar ketakutan dan kegembiraan. Pertarungan antar makhluk kuat seperti itu jarang terjadi, dan jika terjadi, biasanya akan sangat mengesankan, meskipun hanya dalam beberapa langkah saja. Dalam kasus pertarungan antara naga dan paus langit, bahkan adu panco pun akan sangat mengesankan. Kemudian, pertempuran sengit di mana satu pihak mencoba membunuh pihak lain akan membuat bahkan ahli tingkat 10 tingkat tinggi menghentikan apa yang mereka lakukan dan menontonnya. Tapi hanya ketiganya yang tahu apa yang akan terjadi di sana. Tidak ada pihak yang mencari kejayaan, dan mereka segera menunjukkan cedera pertama dari pertempuran ini. Dasar bajingan! Salah satu naga menjerit kesakitan saat merasakan paus itu merobek ekornya dengan giginya. Meski mentah, dagingmu rasanya enak sekali. Paus itu mengunyah potongan yang baru saja direnggutnya dari lawannya yang lebih lemah, merasakan sakit di giginya namun mengabaikannya. Kedua naga itu terbang ke arahnya, yang satu memuntahkan api dan yang lainnya dengan kepala ditutupi lapisan berlian tebal, bertekad untuk melenyapkan musuh pemberani ini. Mati! Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1840 Kebangkitan 1. 3 hari lagi telah berlalu. Sementara berbagai kelompok di kerajaan tata ruang naga kuno mencari masalah lama, bertarung, atau terus mencari peluang, situasi Minos dan Ruth akhirnya sedikit berubah. Kurang lebih sebulan setelah dimulainya warisan yang ditinggalkan oleh naga level 100, kepompong energi di sekitar Ruth dan Minos akhirnya berubah, menjadi tidak terlalu gelap dan lebih transparan. Namun, situasi keduanya sedikit berbeda. Meskipun kepompong energi di sekitar tubuh Minos masih relatif padat dan gelap, kepompong energi di sekitar tubuh Ruth hampir menghilang. Seperti yang dikatakan naga level 100 sebelumnya, mereka akan mewarisi bagian berbeda dari warisan ini. Ruth akan mendapatkan bagian terbesar. Tapi bagian tersulit dari transfer kekuasaan dari makhluk level 100 ke ahli warisnya adalah transfer kemampuan bawaannya, bukan pengembangan bakat dan berkah spiritual. Makhluk level 100 dapat mewariskan kemampuan khusus mereka langsung kepada ahli warisnya. Tidak seperti demigod level 99. Mereka tidak perlu memberikan teknik ahli waris mereka yang dapat digabungkan agar mereka memiliki kesempatan untuk membuka kemampuan unik makhluk itu. Seorang ahli level 100 dapat meneruskan keterampilannya langsung kepada ahli warisnya sebagai keterampilan jiwa. Henricus Longus telah melakukan ini pada Minos. Dan pemuda itu telah tertidur selama 6 tahun. Namun, Minos sangat lemah ketika dia menerima keterampilan Dewa Waktu, dan hingga hari ini, sifat seperti itu tersegel dalam dirinya. Karena tak satu pun dari mereka yang mewarisi segalanya dari warisan naga, dan keduanya sudah menjadi sage spiritual. Waktu yang mereka perlukan untuk menyerap semua yang tersisa dari dewa itu tidak akan memakan waktu 6 tahun. Hanya dalam waktu sebulan, Ruth sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan segera sadar. Menyadari hal ini, kelompok yang telah menghabiskan beberapa minggu terakhir bermeditasi dan berlatih. Bahkan sage level 89 terakhir yang telah maju menjadi demigod level 90, mulai memperhatikannya. L1 Telagon menyaksikan publikasi pertama bab ini di N0VLB1N. Sepertinya Ruth akan bangun, Abi tersenyum pada saudara perempuan haremnya. Yang lain melihat ke tempat wanita cantik berambut hitam dan Minos mengambang.
3 jam kemudian, kepompong yang nyaris tak terlihat itu hilang sama sekali, dan tubuh Ruth terjatuh dari tempatnya tergeletak. Beberapa orang dalam kelompok itu hampir bergerak untuk menghentikannya agar tidak jatuh ke tanah, tapi Ruth membuka matanya sesaat sebelum hal itu terjadi dan dengan gesit mengendalikan tubuhnya. Terbang menuju kelompoknya di area ini, Ruth mengerutkan kening sambil menyipitkan matanya, merasakan sesuatu yang aneh. Sensasi yang dia rasakan saat ini mirip dengan seseorang yang baru saja mengganti lensa kacamatanya dengan versi yang lebih modern dan kompatibel. Melihat dunia ini dari posisi baru, merasa lebih mudah untuk melihat dan memperhatikan hal-hal tertentu, Ruth menghentikan apa yang dia lakukan untuk membiasakan diri dengan kemampuan barunya. Bakatnya telah meningkat dari tingkat perak ke tingkat di atas emas, sama seperti Minos. Tidak hanya itu, tidak seperti manusia. Binatang memiliki lebih banyak kekuatan yang terkonsentrasi di tubuh mereka. Dengan mewarisi monster level 100, Ruth telah meningkatkan fisiknya. Dan sekarang levelnya hanya selangkah lagi dari level ilahi. Faktanya, bahkan tanpa mengonsumsi obat tingkat ilahi, Ruth dapat bermimpi untuk mencapai puncak kualitatif fisiknya. Kemampuannya untuk beregenerasi telah berkembang secara signifikan, dan dia merasakan kelaparan dalam dirinya. Keinginan seperti wanita hamil, ibu hamil terkadang merasakan dorongan aneh untuk makan makanan tertentu selama hamil. Meski terlihat aneh, ternyata ada penjelasan biologisnya. Terkadang, tubuh mereka kekurangan nutrisi penting untuk perkembangan janin di dalam rahimnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ada kalanya ibu hamil tiba-tiba mengidam makanan yang mengandung nutrisi tersebut. Apa yang Ruth rasakan sekarang serupa. Dan dia hampir mengeluarkan air liur memikirkan obat-obatan sein yang cocok dengannya. Meneguk, saat ini, dia tidak memiliki apapun di cincinnya yang cocok dengannya, jadi dia mencoba mengendalikan keinginan dalam dirinya untuk memahami apa lagi yang telah berubah dalam keberadaannya. Bakatku meningkat, fisikku berada pada puncaknya, dan pemahamanku tentang kultivasi meningkat drastis. Dia menyadari jika dia berada di level 89 sekarang. Dia sudah bisa mencoba menembus level 90 karena yang dia butuhkan saat ini hanyalah energi spiritual. Semua pemahaman yang dia perlukan untuk naik satu level telah selesai. Meskipun dia berada di awal tahap ke-9. Lagi pula, meski aku baru saja naik, aku merasa jiwaku sudah hampir naik ke level 82. Dia memikirkan tentang kekayaan spiritual jiwanya. Dewa dapat memberi ahli warisnya beberapa tingkat kemajuan jika mereka mau. Henricus Longus tidak memberikan ini kepada Minos karena dia belum memulai budidayanya. Di sisi lain, promosi ahli waris ini sama sekali tidak stabil. Oleh karena itu, mereka biasanya hanya cocok untuk mereka yang sudah berada di tahap akhir. Karena mereka dapat mengendalikan jiwa mereka dengan lebih efektif untuk mengurangi kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh kemajuan tersebut. Contohnya, jika Ruth menerima semua warisan ini saat dia menjadi demigod level 95. Dia bisa dengan mudah mencapai level 97 dengan warisan tersebut dan tetap menjaga jiwanya cukup stabil untuk mencoba naik ke level 100 suatu hari nanti. Namun pada level 81, dia hampir tidak memiliki peluang untuk menerima manfaat seperti itu karena satu terobosan penuh akan membuat jiwanya sangat tidak stabil sehingga mencapai pertengahan tahap ke-10 pun akan sulit di masa depan. Sisa naga level 100 hanya memberi Ruth dan Minos peningkatan level maksimal yang bisa mereka terima agar tidak menghalangi perjalanan mereka. Namun meskipun dia mendekati puncak level 81, Ruth menyadari bahwa dia harus berlatih dan bermeditasi dengan keras setidaknya selama 6 bulan sebelum dia dapat mencoba naik level. Dia tersenyum ketika dia menyadari hal yang penting. Sangat bagus. Dalam waktu sekitar 6 bulan, saya dapat naik ke level 82 dan menikmati bakat terbaik. Sekarang, dia bisa mengimbangi anggota keluarga lainnya dalam hal kecepatan kultivasi, sesuatu yang tertinggal akhir-akhir ini. Bukan hanya karena kehamilannya tetapi juga karena bakat tingkat rendahnya sebelumnya. Dengan mengingat hal ini, dia pergi ke saudara perempuan haremnya untuk merayakannya. Cerita bersambung.